Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Abu Karom Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Faisal, yang kami hormati juga Bapak Ketua Yayasan Bapak Sudarto, serta pengurus-pengurus lainnya, serta Bapak Ibu jamaah pengajian Senin maupun undangan yang kami hormati. Marilah kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho, rahmat, hidayah dan taufiknya kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim, berkumpul di Masjid Al-Fajr ini guna membahas majlis ilmi, yaitu tafsir Al-Quran. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia nanti sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa hadir pada malam hari ini, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan masalah tafsir Al-Quran, yang kebetulan beliau akan membawakan tafsir yaitu Jalalain, yang saya sendiri belum pernah membahas, hanya membaca terjemahannya, tapi itu saja tidak mudeng. Nah, nanti bisa dicerahkan, dimudengke oleh Bapak Kiai Abdullah Faisal ini. Dan mudah-mudahan pengajian Senin ini itu berlanjut terus dan bersambung. Yang kemarin pertemuan pertama itu menjelaskan surat Al-Fatihah, disambung dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Untuk malam ini nanti ayat 8 sampai 14 atau 13 atau 14? 13 ini. Kira-kira bahasanya. Ya, kurang lebih nanti ayat 8 sampai 13. Dan nanti berikutnya awal Desember, ya, Senin pertama dilanjutkan ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kalau satu rukuk nanti penjelasannya kurang mendetail, karena ini rukuknya agak panjang. Agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama-sama majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa walidayya wa lil muslimina amin. Mari yang memegang Quran untuk membaca bersama-sama, yaitu ayat 8 sampai dengan
ayat 13. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahu adzim. Demikian sebagai pembuka pelajaran tafsir pada malam hari ini yang akan dijelaskan beliau Bapak Kiai Haji Abdullah Faisal, yaitu ayat 8 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 13 ya. Selanjutnya nanti pertemuan bulan Desember itu mau disampaikan sampai dengan ayat 16. Mari kita tambah ya 3 ayat ya. Mari kita awali bersama-sama. 1, 2, 3. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahu adzim. Demikian Bapak-bapak pembukaan untuk pelaksanaan tafsir Al-Quran pada malam hari ini. Untuk meningkat waktu, maka waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Faisal. Waktu kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, para sesepuh, para bisepuh, para ustaz, para kiai yang saya muliakan, khususnya ketua yayasan, para jamaah sekalian, bapak, saudara, ibu, ikatan sakral muliakan. Pada malam hari ini kita belajar bersama tentang isi kandungan dari Al-Quranul Karim, terutama sekali yang telah membaca tadi. Semoga apa yang kita lakukan selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tadi sudah kita mulai bacaannya dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, wa nuzila fil munafiqin. Ayat yang ke-8 ini ayat yang diturunkan dan bercerita tentang keadaannya orang-orang munafik. Kalau kemarin kita review itu mengulangi dari ayat yang pertama sampai ke-5, itu berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7 kita membicarakan terhadap orang yang kafir. Kafir itu pokoknya diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau iman. Ini kalau sudah dinyatakan kafir. Tapi yang berbicara soal munafik itu banyak sekali ayat. Ya, mulai ini. Wa minan nasi, sebagian manusia, orang yang mengatakan man yaqul. Ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin yaumul qiyamah li'annahu akhirul ayyam. Dia memproklamirkan diri saya juga beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tapi kenyataannya wa ma hum bimu'minin, ya, mereka nyatanya tidak beriman. Ini adalah pernyataan saja. Makanya ini disebut dengan munafik. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya di dalam hati. Apa yang ada di dalam zahir itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batin. Itu adalah orang munafik. Dan ayat ini, kemunafikan itu muncul ketika di Madinah. Ketika di Madinah itu muncul peristiwa yang disebut dengan kemunafikan muncul. Tetapi berbeda dengan yang ada di Mekah. Orang yang di Mekah itu menyatakan iman kepada Kanjeng Nabi itu ada di dalam hatinya, tidak terucap di dalam lisannya. Karena apa? Takut. Kebanyakan orang-orang di Mekah masih begitu. Tapi kalau di Madinah berbeda. Dia malah menyatakan iman, tetapi justru di dalam hatinya tidak beriman. Ini perbedaan yang ada di Mekah sama di Madinah. Kelihatannya bahaya mana? Yang bahaya kecil, tapi tidak berbahaya yang orang yang menyatakan iman seharusnya. Saya seharusnya beriman kepada Kanjeng Nabi, tetapi tidak berani mengucapkan kata-kata iman karena takut. Dan penyiksaan yang luar biasa seperti wanita yang pertama kali mendapatkan julukan syahidah, syuhada yang pertama kali itu namanya Mbok Sumayyah. Satu keluarga dibantai oleh Abu Jahal gara-gara dia mengucapkan iman kepada Kanjeng Nabi. Meskipun Kanjeng Nabi mentoleransi, "Dah kamu mengucapkan kafir gak apa-apa, yang penting dirimu mengatakan iman."
tetapi Sumayyah tidak mau. Kemudian bagian kemaluannya ditusuk dengan tombak, akhirnya melakukan pendarahan yang luar biasa dan matilah dia seketika itu. Itu adalah orang yang mati syahid yang pertama kali dalam sejarah Islam. Sebelum Nabi melakukan peperangan dan lain sebagainya. Tapi ini fenomena bahkan fenomena terbaru. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang Arab pada saat itu menyatakan iman kepada hari akhir ini luar biasa. Karena kebiasaan orang Arab yang namanya orang setelah hidup yang mati sudah selesai. Tidak ada istilah lagi ada hari akhir. Tapi dia mengatakan saya beriman. Nah, ini kan sudah masuk ajaran yang Kanjeng Nabi. Karena besok di hari kiamat itu orang tidak hanya mati dan selesai, tetapi masih dimintai pertanggungjawaban apa yang dia lakukan ketika di dunia. Inilah yang disebut dengan hari akhir. Kalau sekarang kita sudah memahami terhadap Al-Quran itu konstruksinya banyak. Cerita tentang besok itu orang akan dibangkitkan kembali. Ceritanya Nabi Uzair tidak muncul di dalam Al-Quran. Nabi Uzair itu meninggal berapa tahun? Tidur berarti 100 tahun. Makanan yang dia makan, yang dia bawa buah-buah sudah menjadi pohon-pohonan yang indah, besar. Kuda yang dia bawa sudah menjadi tulang belulang. Dibangunkan lagi oleh Allah. Bangun, mana kuda saya, mana makanan saya bawa apa? Ternyata sudah menjadi pohon yang cukup besar. 100 tahun menjadi pohon. Cerita Al-Ashabul Kahfi berapa ratus tahun Pak? 300 ya. Salah sumiatin sinin. Ayatnya kan gitu, 300 tahun tambah wazdadu tis'an ditambah 9. Kalau ada mufassir mengatakan Ashabul Kahfi itu berapa? 300 tahun benar. Karena dalam hitungan Masihiyah atau Miladiyah atau Syamsiyah, hitungan matahari sama bulan itu kan beda. Wazdadu tis'an dan ditambah 9 tahun. Jadi kemudian ada yang mengkomunikan kalau gitu ya 309 tahun. Betul, itu dalam hitungan Qamariyah. Tahun Qamariyah yang hitungannya bulan atau tahun apa? Hijriyah. Itu adalah bulan. Tiap 100 tahun Masihiyah tahun Masihiyah itu sama dengan 103 tahun Qamariyah. Makanya namanya tahun Qamariyah. Hijriyah itu tidak pernah ada usianya bulan itu kok 31, maksimal 30. Ada 29. Tapi kalau itu lebih banyak, paling sedikit, paling saya Februari itu adalah 28. Makanya sekarang tidak bisa bapak-bapak sekalian dikonversi. Sekarang lagi muncul istilah, nggak mungkin Nabi itu kalau diurutkan sekarang dikonversi lewat Google. Itu tahun sekian, bulan tanggal 2. Nabi itu lahir tanggal berapa? 19. Ya kalau bilang awal, tapi dia masih biasa. Tanggal 20 kelihatannya. Undang-undang dilakukan akademi. Era akademi 21, 20 tahun 571. Jadi itu nggak bisa dikonversi karena pas tiap bulan itu kalau itu nanti yang namanya Qamariyah itu kayaknya nanti itu adalah tiap bulan itu pasti ada perbedaan, ada berbeda karena mengikuti bulan tidak. Kalau masih dia kelihatannya masih bisa. Jadi kalau bulan itu menghitung bulan keluar baru namanya itu. Kadang-kadang yang disatukan di kalender itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau orang-orang munafik pada saat itu percaya itu pengakuan saja. Hatinya tidak percaya, tapi dia mengaku. Wabil yaumil akhir yaumal qiyamati di annahu akhirul ayyam wa ma hum bimu'minin. Sedangkan mereka tidak dalam keadaan beriman. Ru'ya fihi makna man wa fi dhamin yaqulahu.
Ini adalah satu tipu daya orang-orang munafik, antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati itu tidak sama. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, biidhari ila fima abtaru, dengan menampakkan apa yang berbeda di dalam hati mereka, minal kufri, dari kekufuran. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka sebenarnya tidak menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Pada hakikatnya kalau orang itu berbuat jahat itu sebenarnya dia berbuat jahat pada dirinya sendiri. Wah, Gusti Allah mau ditipu, orang-orang beriman ditipu. Maka di sini wa ma yakhda'una illa anfusahum, pada dasarnya mereka tidak menipu Allah. Allah tidak perlu kecuali mereka menipu terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau kita renungkan begini, orang yang jualan tidak jujur, itu kan kadang-kadang dapat keuntungan yang lebih banyak. Iya, aduh, saya dapat untung yang lebih besar. 1-2 kali dia dapat untung lebih besar. Ketiga dan keempat dan seterusnya. Ngerti kalau yang menjual itu menipu terhadap diri kita. Akhirnya orang tahu, semuanya kan dikasih tahu semua. Gak untung dia. Akhirnya kan dia gak laku. Ini sebenarnya orang dia menipu orang lain, sebenarnya pada hakikatnya dia akan menipu diri sendiri. Maka kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting karena ke depan, apalagi anak muda, masih orang muda, dia berbuat jahat, itu menyesalkan dia sampai di akhir hayat. Pada hakikatnya ada demikian. Yukhadi'una Allah, kamu jangan menipu. Kamu jangan menipu terhadap orang-orang mukmin semuanya. Pada hakikatnya kalau kamu menipu kepada orang lain, hakikatnya adalah menipu terhadap diri sendiri. Ada imbal balik. Hukum karma itu kalau jauh hukum karma. Hukum karma itu kan masih ada, semuanya akan menang. Apa sing kecil bakal titik, sing ngolok. Kali setoro. Ini wong Jawa itu simpel, praktis dan menyakitkan. 2 ayat dulu Pak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan mengetahui kebaikannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat jahat, dia akan mengetahui kejahatannya. Bukan di akhirat pula, tapi di dunia. Ya rohu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya al-hal sekarang dan yang akan datang besok di kemudian hari. Om Jawa langsung disimpulkan, sing becik tertitik, sing kolok roh. Om Jawa itu pinter ya, coba kepor praktis. Ya, sing becik tertitik, sing kolok roh. Ini adalah maksud wa ma yahdha, jangan sekali-kali menipu Allah. Pada hakikatnya kamu itu menipu terhadap dirinya sendiri. Li'anna wa bala fidahahum raji'un ilaihim, kembali kepada mereka. Fayaftadiquna fid dunya, kemudian mereka keoleh. Keoleh itu apa ya bahasa Indonesia? Apa Pak? Isinan. Ya, isinan tidak bisa. Oh, dimulai. Akan kelihatan tiranya ini kan. Tiranya bahasa Jawa ya. Isinan ini. Ya, fid dunya itla'illah nabiyahu ala ma'afqalu, dengan memunculkan, melahirkan, Allah akan melahirkan atau memperlihatkan terhadap nabinya terhadap apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Apa sing jero itu bakal diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'aqabuna fil akhirati, dan akan disiksa besok di akhirat kelak
Wa ma yashkurun. Ini kadang-kadang kita tidak terasa, tidak merasakan. Padahal itu adalah hak. Apa yang kita lakukan itu pasti besok itu akan diperlihatkan. Orang sembunyi di akhirat yang dunia harus kelihatan. Ya, makanya yang disebut dengan orang yang suka qiyamul lail, tahajud di waktu malam, tidak usah menunggu besok di akhirat kelak, tapi di dunia itu sudah mendapatkan maqaman mahmudah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam, tengah malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu nafilatan sebagai amal ibadah sunnah. Kalau di situ tidak ada kata-kata nafilah, itu pasti tahajud itu wajib. Tapi ada keterangan nafilatan lah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah besok di hari kemudian Ia akan membangkitkan kamu. Bisa saja membangkitkan ketika di dunia masih hidup, maka mendapatkan makom derajat yang terpuji. Ini bukan hanya ternyata ini orang-orang yang tahajud yang rutin, tidak hanya di akhirat kelak, sesuai di dunia sudah kelihatan dia mendapatkan makom yang tinggi, yang ajib. Ya. Makanya kalau tahajud kemudian sholat 2 rakaat, kalau enggak apa itu para kiai itu kemudian pada waktu malam itu malah suruh mandi malam jam 2 malam suruh mandi, dan itu kemudian sholat tahajud. Itu insya Allah sehat orang-orang seperti itu ya. Ini adalah orang-orang yang sholat malam, makanya dia mendapatkan derajat yang paling tinggi. Wa ma yashkurun ya'lamuna anna fida'ahum bi anfusihim. Mereka akan tahu bahwa budaya yang mereka lakukan itu akan mengenai diri sendiri. Wal muqadda'ahuna min wahidin, ya. Ini adalah apa yang dia lakukan, termasuk apa mereka akan mengetahui sendiri. Sekalipun pada saat dia melakukan itu mereka tidak merasa. Berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada yang disebut marad, penyakit. Hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang mati, hati itu ada yang sehat. Kalau maradun di sini syakun wa nifaqun, orang yang ragu-ragu dan orang yang munafik. Bahwa yumridu qulubahum ayyuhaifuha, orang yang membuat hatinya menjadi sakit. Orang yang hatinya menjadi sakit itu karena dia sendiri yang membuat sakit, bukan orang lain. Kok bisa begitu ya? Kalau orang diam saja kemudian dia selalu menerima apa yang ada pada dirinya, itu biasanya tidak sakit. Tapi kalau dia sendiri yang membuat sakit, orang lain mendapatkan kenikmatan kemudian dia iri, nah itu kan membuat sakit hatinya. Temannya, tetangganya bisa beli mobil, dia tidak bisa beli. Hatinya kemerungsung, hatinya kemudian, nah apa saya kok tidak. Betul dinikmati saja, alhamdulillah kalau aku bisa beli mobil, bisa bonceng. Kalau pengajian, itu kan demikian. Tapi kadang-kadang hatinya seperti ini susah. Temannya dapat naik pangkat, dia tidak naik-naik, itu juga. Loh, kalau seperti itu terus kan, hatinya terus sakit. Ini orang munafik itu kan demikian. Hatinya yang disebut syakkun wa nifaqun. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit pada dirinya. Bima anzalahu minal Qur'ani kufrihim, dengan apa yang telah diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, orang semuanya kagum terhadap kajian Nabi Muhammad. Loh, orang membaca Quran itu bagaimana kan? Seperti orang terkena sihir, Pak. Bapak-bapak nggak merasakan itu karena tidak tahu nggak bahasa Arabnya. Iya, saya Abu Jahal yang namanya orang tentang kepada Nabi, malam hari itu mendengarkan baca Al-Qurannya Kanjeng Nabi di rumahnya itu belah gulita. Selesai Kanjeng Nabi selesai baca Quran ditutup halawat. Seperti terbius.
alangkah indah. Seperti apa kalau kita membayangkan seperti kita mendengarkan musiknya siapa ini ya? Kira-kira musik kita yang paling digandrungi misalnya. Wah, paling lama ya. Musik yang paling indah itu kemudian dia sampai halal, sampai seperti itu, hatinya sampai satu Quran diturunkan, satu ayat, dua ayat, tambah lagi, tambah gak karu-karuan hati, tambah pangkalnya gak karu-karuan. Itu loh, ini bima anzalahu minal Quran di kufrihim bihi, hati yang sakit, walahum adabun alimun. Orang yang demikian inilah orang yang selalu mendapatkan adab yang paling sedih. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi membuat klasifikasi itu hati itu dibagi menjadi tiga. Satu, qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat. Ya. Yang kedua, qalbun mayyitun, hati yang mayit. Buat dibanding Quran, dibanding nasihat apapun tidak pernah tuh dia berubah sama sekali. Itu kalau sudah tertutup, khotamallahu ala qulubihim, sudah tertutup itu terkunci mati. Yang ketiga ini hati yang penyakitan. Hati penyakitan itu ya kita bisa ngetes diri kita masing-masing. Tonggone untuk kenikmatan, benar kok tambah susah hati ini. Tonggone lagi untuk sepeda motor, kemudian dia tidak bisa sepeda motor, hatinya gundah. Sesuk iso tuku televisi, dene rasa tuku televisi sing 50 in, jadi dia tambah gundah. Sesuk meneh tonggone iso tuku rumah, sepur, rumah, hatinya iso tuku sepeda motor, tuku mobil, kemudian nggak iso tak sakit mah. Karena apa? Ini hatinya tidak saling iri, maka iri dengki itu adalah nanti akan bisa dilihat di kekuatan kita masing-masing. Maka ini orang yang suka iri itu biasanya tetap nabi. Tetap nabi. Merah dari penyakit yang lain biasanya itu penyakit hati yang paling susah itu iri. Iri kalau mendapatkan kenikmatan itu, iri kalau orang lain beribadah, dia kurang bisa beribadah, tidak apa-apa. Iri kalau orang lain dapat ilmu yang tinggi, dia belum dapat, dia mengejar ilmu yang tinggi itu adalah lebih bagus. Itu karena dua iri yang diperbolehkan adalah iri dengki itu ada demikian. Makanya kalau qulubihim melihat orang-orang semua itu kebarangan Nabi, dilihat sedikit, tambah lagi, kemudian tambah banyak. Ya, itu konco-konco tapi kalau Muhammad ya kalau padahal si Nabi Muhammad itu terkenal zaman jilian ini, zaman jilian pengembala kambing atau sekolah ini masing-masing. Waduh, melok kambing nih orang. Ini kan tambah gak tahu. Semakin hari semakin bertambah banyak pengikutnya. Inilah kemudian disebut tambah disebut dengan apa itu fi qulubihim fazadahumullahu maradha wa lahum adabun alimun. Mereka mendapatkan siksa yang amat pedih, mu'limun bima kanu yakdibun, dengan apa mereka yang dustakan, yaitu mendustakan kepada nabinya, ya, mendustakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka itu orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, hai orang-orang munafik, jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, bil kufri, dengan kekufuran. Jangan suka menghalang-halangi orang berbuat baik, jangan suka menghalang-halangi orang beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad wa ta'wili anil iman. Sudah dikatakan seperti itu. Qalu innama nahnu muslimun. Pengakuan mereka, enggak, saya ini orang-orang yang muslim, berbuat baik. Nah ini kalau pada masa dahulu Pak ya, orang mengatakan begitu langsung Allah turun ayat tegur, nerdek ya kita itu. Nah kalau kita berbuat jahat tidak harus negur. Ya kalau dulu langsung innama nahnu muslimun, saya ini berbuat baik. Pernyataan dia itu bohong atau tidak itu nanti bisa dilihat di sini. Innama nahnu muslimun,
Terus Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kanjeng Nabi, "Ala innahum humul mufsidun." Ya. Dia mengatakan, "Laisa ma nahnu fihi bifasadin." Aku tidak pernah berbuat pura-pura mereka. Tetapi ketika orang mengatakan pura-pura seperti itu, Allah menegaskan di dalam ayat berikutnya, "Ala innahum humul mufsidun." Tidak, mereka itulah berbuat jahat. Walakin la tashkurun, mereka tidak merasa. Nah, ngeri itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti itu, pengakuan apa yang mereka katakan bahwa saya ini adalah muslim, orang yang berbuat baik. Ya, kemudian langsung dinyatakan, tidak, jangan percaya Muhammad, mereka itu adalah innahum humul mufsidun. Mereka hanya berpura-pura berbuat baik kepada kamu. Jadi terbongkar semuanya. Walakin la tashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka, imanlah kamu sebagaimana orang-orang banyak iman kepada kanjeng Nabi, sebagaimana para sahabat itu beriman kepada kanjeng Nabi. Mereka qalu anu'minu kama amanas subaha. Apa ya aku iman iki kaya dhewe wong sing bodho-bodho kuwi. Karena memang pengikutnya kanjeng Nabi mula-mula itu kan ya dari golongan budak macam-macam dan lain sebagainya. Itu kemudian mereka mengejek, berimanlah kamu kepada Allah. Mereka mengatakan, qalu anu'minu kama. Apakah kami beriman itu sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Al-juhala naf'alu kafi'lihim qala ta'ala raddan alaihim. Kemudian Gusti Allah menolak terhadap pernyataan mereka, ala innahum humus sufaha, bahwa sesungguhnya kamu semuanya, mereka itu adalah orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh tetapi tidak merasa bodoh itu. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak merasakan. Sebenarnya bodoh itu adalah mereka bodoh di dalam akidah, ya, karena dalam akidah yang seperti al-juhal, la naf'alu kafi'lihim, tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat itu. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menolak, yang membungkam. Tapi apakah sekarang ini sudah terbongkar dengan sendirinya? Ya, secara kultural nanti orang-orang yang seperti itu pun yang memendam terhadap perasaan di dalamnya pada suatu ketika pasti akan terbongkar. Tadi istilahnya kecil ke titik, Allah ketawa itu akan kelihatan. Ini hukum kausalitas antara satu dengan yang lain akan demikian. Kalau dulu sudah langsung ditegur oleh Allah tidak, ya, ala innahum humus sufaha, orang-orang yang mengikuti Muhammad itu bukan orang-orang yang bodoh. Karena Al-Quran itu bisa dipahami orang-orang yang cerdas, orang yang berakal, dan tidak mungkin Al-Quran tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak berakal. Makanya bagi orang-orang yang berakal sehat, mendengarkan bacaan Al-Quran pasti dia akan mengikutinya. Ini adalah Al-Quran. Maka seperti orang yang kritis pada saat itu, seperti Umar bin Khattab, ya, Utsbah bin Rabi'ah, itu kan ahli sastra semuanya. Ketika Al-Quran dibaca itu sampai 9 ayat itu, mulut Nabi itu langsung ditutup, nggak kuat gemetar. Kalau kita didekatkan sampai satu juz nggak gemetar. Masya Allah, kayak apa itu? Merasakan ini bisa kayak gitu. Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Quran adiknya yang namanya Fatimah, dia langsung mengakui masuk Islam. Padahal sebelumnya dia pernah memukul terhadap Fatimah karena mengikuti terhadap kanjeng Nabi. Tetapi ketika dibacakan Al-Quran, hati yang keras seperti itu langsung luluh. Ini demikian. Makanya orang-orang Arab yang keras seperti itu langsung luluh. Tapi orang Indonesia walaupun tidak paham, luluh juga. Apakah orang Indonesia lebih baik dengan orang Arab? Ya, kita itu tidak dikatakan Nabi Indonesia ini, Pak. Ya. Paling jauh Nabi ke sini naik apa? Daerah-daerah yang didatangi Nabi itu sekarang masyarakat semuanya. Palestina, Israel, Mesir, ada Nabi Musa di sana. Indonesia cukup didatangi Malaysia, ada mana semuanya. Orang Indonesia itu tahu. Iya, ini benar.
Cukup dengan wali cukup. Makanya Quran diturunkan di tempat yang pusatnya orang-orang yang susah diatur, yaitu Arab, daerah Arab terutama sekali daerah Mekah. Arab yang Madinah berbeda kondisi geografisnya. Mekah itu penyembah berhala, pagar, di mana tidak ada orang yang menetap. Ya, tadi sampai ayat 14 ayat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami juga beriman. Kalau ketemu sama orang yang beriman ini biasa dipakai oleh pakai Zainuddin MZ itu al-Maulah. Kalau mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, mereka mengaku iman. Wa idza qalu ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke tokoh-tokoh mereka, syayatinihim, setan-setan, ru'asaihim, para tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum, aku ya bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok kepada mereka. Ini memang sesuatu yang paling jahat itu adalah orang-orang munafik. Sama kepalanya sama hitam, pakaiannya sama-sama putihnya, tidak tahu itu dilindungi dari belakang. Itu hal yang biasa seperti ini, kondisi manusiawi yang harus diperhatikan bersama-sama. Sejak zaman dahulu Kanjeng Nabi murad-marid ketika perang Uhud, ya karena ada orang munafik. Satu kelompok di situ sudah suruh menjaga ruang penjagaan. Hampir Nabi itu meninggal karena itu orang-orang munafik semuanya yang mengacaukan pertahanan dari orang Islam. Ini ya. Maka sekarang ini karena ada penjelasan yang begini, kenapa Muhammad melihat orang-orang munafik yang anjal seperti itu gak dibunuh saja? Nabi jawabnya mudah. Aku benci berbicara ayat tahaddatsal Arab, ya. Saya benci sekali apabila nanti diviralkan di kalangan orang Arab bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Padahal pada hakikatnya bukan sahabatnya sendiri, tetapi adalah musuh-musuh dalam selimut. Kan? Ini ukrihu ayat tahaddatsal Arab. Ya dulu itu sudah ada model viral juga. Khawatir saya benci dengan orang-orang yang nanti akan memviralkan lu Muhammad membunuh terhadap sahabat-sahabatnya sendiri. Ya, padahal orang-orang munafik tapi darkil asfalin nanda, di neraka yang paling dalam sebenarnya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dia kalau ketemu orang yang beriman, makanya dia Pak Zainuddin selalu mengatakan ini akan sama seperti halnya Musa berbulu ayam, singa berbulu domba. Ayam, saya ini juga seperti kamu ayam, pakaianku sama dengan kamu. Gak tahu ya ketika sampai dekat kemudian dicaplok ayamnya. Ini kan, ini laidalahul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim, ketika mereka berada di tengah-tengah para tokoh-tokoh mereka mengatakan saya sebenarnya mengolok-olok, saya sebenarnya hanya melihat saja sejauh mana kekuatan mereka. Ini politik sekarang seperti ini. Moga Bapak dan Ibu sekalian, ada yang perlu ditanyakan di luar ini? Ini tipologi dari orang-orang munafik dan besok masih bicara soal itu lagi sampai ayat 20. So, dari ini monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadinya yang perlu ditanyakan adalah tadi kita penjelasan tentang apa arti munafik dan ciri-cirinya. Yang perlu ditanyakan adalah dalam Al-Quran konsep cara-cara mendidik atau mengarahkan orang-orang munafik zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu orang munafik juga seperti yang bahkan masyarakat. Dan Al-Quran ada tiga konsep seperti itu. Menurut Islam itu. Ya. Ya, kalau kondisi sekarang ini ya mendengar berita memunafikan dan lain sebagainya. Memunafikan sekarang itu ada di mana-mana. Apalagi menghadapi pilkada, pilpres, pilek dan lain sebagainya.
itu lagi menjamu. Tapi yang jelas kalau saya mengatakan bahwa agama itulah yang harus dijadikan sebagai moral politik. Moral, kalau agama itu dijadikan sebagai moral kekuatan, bukan sebagai alat, itu insya Allah nanti kita akan selamat. Makanya saya sangat tidak setuju lagi kalau soal politik identitas dan lain sebagainya. Itu adalah paling bahaya kalau kondisi sekarang. Dan itu memang harus dilihat antara penyakit dengan obat itu sesuai atau tidak, itu adalah melihat apa yang kita hadapi. Kondisinya seperti ini kita menghadapi bagaimana, ya. Apalagi kondisi sekarang ini banyak sekali kemunafikan. Itu adalah orang-orang Islam sendiri yang mengaku Islam tapi menjerumuskan terhadap Islam itu juga banyak. Gitu ya, antara kelompok-kelompok liberal, kelompok radikal yang antara kiri atau kanan itu tidak bisa membedakan. Ya, ini yang semua itu dilihat dari sisi kenyataan. Jadi kalau melihat hukum itu ada deskripsi persoalan. Deskripsi persoalan ini harus dilihat secara utuh. Baru bagaimana kita mengatasi. Tapi secara umum bahwa agama itu harus dijadikan sebagai isu moral. Moral beragama itu yang harus dijadikan sebagai tonggak. Karena inti daripada agama itu sebenarnya adalah akhlak. Pintere kaya apa nek akhlak pasti akan jatuh. Karena itu liutan bima maka imam. Aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ahli ibadah apapun hebatnya, ya. Tapi kalau dia tidak punya moral dan akhlak itu pasti akan jatuh. Makanya ternyata itu man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadhu berakhlak mulia itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang takabur dia akan dihinakan oleh Allah. Mungkin tidak bisa menjawab yang jelas. Hanya masih mikir. Monggo yang lain. Jadi monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan politik identitas. Kemudian dibedakan antara agama sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan agama dipakai sebagai acuan moral. Nah, sejauh mana agama dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu itu, tadi kekuasaan atau apa, itu disebut atau juga dikaitkan dengan kemunafikan. Sejauh mana ya? Terima kasih. Ya, persoalan agama dijadikan sebagai politik itu sejak zaman dahulu, zamannya Ali bin Abi Thalib, sehingga muncul teologi Islam. Aliran-aliran yang macam-macam itu mulai dari situ. Sehingga muncul ada orang yang berpegangan pada dalil naqli, ada yang hanya berpegangan pada dalil akli, kemudian berbagai macam aliran nanti muncul di situ. Nah, politik identitas seperti itu, orang membunuh terhadap orang lain atas nama agama. Ini yang paling berbahaya. Itu sudah terjadi zaman dahulu. Zamannya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh terhadap Ali bin Abi Thalib? Orangnya Al-Quran, Pak. Ali sebenarnya Al-Quran membunuh dia terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang dikenal orang membaca Quran tapi tidak sampai kerongkongannya seperti itu. Karena memang agama yang dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan. Kalau zaman dahulu di sini sebelum asas tunggal disampaikan, dia saya jadi santri tahun 82 itu, kalau mau kampanye pasti itu harus siap lahir batin. Artinya badan harus kebal, ada macam-macam. Itu isu agama ini Pak. Ketika kita sambung. Nah ini sekarang ini pun juga demikian. Kalau isu agama itu yang dipakai terus-menerus, ya itu kan berarti banyak dengan kemunafikan semuanya, karena menggunakan ayat maupun hadis itu tidak sesuai dengan proporsinya. Bagaimana Golkar kalau misalkan mengatakan innama yubayyuna Allah yubayyuna tahta syajar, mereka berbaiat di bawah pohon. Walaupun ini tidak usah disartikan kepada pohon beringin, yang mendengarkan orang-orang yang Golkar itu pasti gergeran. Sudahlah, kalau itu pohon beringin. Ini kan kalau gampang tidak mau kalah lagi. Ya.
menggunakan isu Ka'bah itu sebagai kiblatan linnas. Ka'bah itu sebagai kiblatnya manusia. Ini ayat sudah dipakai. Nah ini kalau semua itu pakai seperti itu, orang bisa menghalalkan. Sekarang juga demikian. Makna jihad itu kemudian diselewengkan. Diselewengkan menjadi makna perang. Padahal perang itu pada hakikatnya orang berhadapan dengan musuhnya Islam. Orang yang tidak beragama atau dulu musuhnya Islam yaitu Belanda. Sekarang malah dilegalkan terhadap orang sesama Muslim yang tidak sealiran. Nah itu kan hal berbahaya. Ya kalau demikian, padahal umat Islam Indonesia paling mayoritas, ya Pak itu kalau yang paling baik. Itu adalah kemunafikan di dalam memahami terhadap ayat maupun teks suci. Itu yang paling berbahaya. Makanya ini hati-hati dan saya juga Majelis Ulama Indonesia selalu memberikan saran jadikan agama sebagai moral politik, tapi nyatanya ya karena kepentingan politik itu ya mau tidak mau harus begini akhirnya ya semuanya kemudian menggunakan apa saja yang penting tujuannya tercapai. Kalau tujuan orang-orang politik kan begitu. Nah kami sebagai seorang akademisi dan lain sebagainya kan tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi kadang-kadang kaget kita biasanya berpikir secara ilmiah, gini-gini penataannya, tapi ketemu dengan orang politisi, pokoknya begini. Baik tujuan saya tercapai seperti itu. Mungkin itu pagi. Namun dan sore. Terima kasih. Kami bertanya, tapi ini pertemuan yang bulan kemarin. Itu kan di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat ini. Yaitu saya pernah mendengar untuk ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga ada orang yang atau mungkin yang tidak membaca untuk yang pertama langsung Alhamdulillah. Ini mohon Pak Abu untuk penjelasan itu yang benar yang begini. Ada tetangga saya biasanya pakai Bismillah kalau apa itu kalau baca Fatihah setelah umroh malah dia nggak mau karena di Mekah katanya tidak ada Bismillah. Ini persoalannya Bismillah itu sirri atau jahri. Sirri itu tidak diperdengarkan, jahri itu diperdengarkan. Kadang-kadang tidak tahu karena tidak proses pembelajaran karena dengar saja, akhirnya tidak dibaca sama sekali. Kalau tidak dibaca kan berarti ayatnya jadi 6. Makanya itu sudah ada di dalam persoalan tambahan. Mazhab Syafi'i itu yang mengatakan Bismillah bagian dari Fatihah, kecuali Bismillah pada surat-surat yang lain. Ya. Maka itu termasuk, memang ini termasuk persoalan khilafiyah, tetapi aku itu kayak aku mau Bismillah daripada orang sosok. Nah aku ya aku mau timbang orang. Kalau tidak membaca Bismillah, artinya kurang dari 10 ayat. Iya. Ya makanya kalau sepengetahuan saya, Quran yang saya baca dan Quran yang saya temukan di beberapa tempat, baik di Mesir maupun di Arab Saudi, itu Fatihah ya Bismillah itu ayat pertama. Saya belum menemukan ada naskah yang tidak ada Bismillahnya. Coba jenengan itu apa itu ada Quran yang tidak ada Bismillahnya di Fatihah. Ada nggak kira-kira? Kalau itu penting itu aja. Tapi memang kalau perdebatan di dalam persoalan Bismillah dalam Fatihah atau tidak itu memang sudah ada. Tapi Quran yang kita pakai di beberapa negara dan di Indonesia sendiri itu pasti mencantumkan Bismillah di dalam Fatihah. Sehingga kita bisa selalu kembali ke kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lazimin hamdan wa
وزاد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وإنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أشهد نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا بعلمك الذي لا تنام واخلقنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا أهلك وأنت ثقتنا ورجاءنا يا إياس المستغيثين يا إياس المستغيثين يا إياس المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفنا شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقيه نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاشد الله شفائي الله شفائي بسم الله أرقيه اللهم رب الناس أعطي بالبأس اشفي أنت الشافي وعافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حبيب يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكنف وخفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب الأكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mungkin tadi penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat 14 dan insya Allah ayat 15 dan seterusnya nanti sampai rukuk dilanjutkan bulan Desember Senin yang pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama bersolawat untuk kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minha awalin muqtadini ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana mamadon ya wasihal karobi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik ala muslimin. Demikian akhir daripada pengajian malam hari ini.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.